Ya, perkenalkan nama saya Imran Fadli. Saya kuliah di Sanata Dharma, jurusan Mekatronika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sensor PIR sebagai tugas akhir teori sensor. Apa itu sensor PIR? PIR adalah singkatan dari Pyroelectric Infrared Radical Sensor atau sensor inframerah pasif. PIR adalah sensor elektronik yang mendeteksi perubahan cahaya inframerah pada jarak tertentu dan mengeluarkan sinyal listrik pada outputnya. Sebagai respon terhadap sinyal inframerah yang terdeteksi. Itu dapat mendeteksi objek pemancar inframerah seperti manusia atau hewan atau benda lainnya, jika itu adalah jangkauan dari sensor, atau bergerak dari jangkauan, atau bergerak dalam jangkauan sensor. Modul sensor PIR dapat dibagi menjadi dua bagian, kristal sensitif inframerah dan sirkuit pemrosesan. Ilustrasi kristal sensitif PIR. Bagian gelap dari logam adalah tempat kristal sensitif IR ditempatkan. Kristal sensitif dapat mendeteksi tingkat inframerah di sekitarnya. Ini sebenarnya menampung dua sensor pyroelektrik untuk mendeteksi objek bergerak. Jika salah satu kristal sensitif mendeteksi perubahan inframerah, kenaikan atau penurunan dari kristal sensitif lainnya, output akan dipicu. Struktur plastik berbentuk kubah biasanya ditempatkan di atas kristal sensitif ini yang bertindak sebagai lensa untuk memfokuskan cahaya inframerah pada sensor. Kemudian cara kerja PIR, operasi penginderaan sensor inframerah pyroelektrik didasarkan pada properti atau karakteristik yang bertanggung jawab untuk mengubah polarisasi materialnya sebagai respon terhadap perubahan suhu. Sensor ini menggunakan dua sepasang elemen penginderaan untuk merasakan sinyal IR dalam dua langkah, yang memastikan deteksi yang sangat mudah dengan membatalkan variasi suhu yang tidak diinginkan dalam tahap EMI yang ada. Proses penginderaan dua langkah ini meningkatkan stabilitas keseluruhan sensor dan membantu mendeteksi sinyal IR hanya dari kehadiran manusia atau benda. Ketika manusia atau benda atau sumber IR yang relevan bergerak melewati sensor PIR, radiasi memotong pasangan elemen penginderaan secara bergantian, memicu output untuk menghasilkan sepasang on atau off atau pulsa tinggi dan rendah, seperti yang digambarkan pada bentuk gelombang di atas atau di samping itu. Menyeimbangkan kekurangan elemen penginderaan. Karena mekanisme penginderaan ganda digunakan dalam PIR, menjadi penting untuk memastikan bahwa pemrosesan melalui sepasang lensa seimbang dengan benar. Elemen penginderaan diuji dan dikonfigurasi dengan tepat dengan mengevaluasi tegangan keluaran sinyal tunggal SSOV masing-masing melalui rumus berikut. Saldo VA kurangi VB per VA plus VB kali 100%, di mana VA sama dengan sensitivitas sisi A, VB sensitivitas sisi B. Spesifikasi utama dari sensor PIR ini
seperti pada tabel tersebut. Teknis dari sensor BR HC-SR501. Tegangan operasi HC-SR501 adalah dari 5 volt sampai 20 volt yang membuat fleksibilitas yang besar untuk desainer sirkuit. Konsumsi saat ini HC-SR501 adalah perangkat yang ramah baterai. Konsumsi arusnya adalah 65 mA ketika mendeteksi adanya perubahan dalam cahaya IR. Tegangan keluaran ketika modul mendeteksi gerakan inframerah, output menjadi tinggi pada 3,3 volt. Jika modul tidak mendeteksi gerakan, ia menjadi rendah atau 0 volt setelah periode tetap. Waktu penundaan, sebuah genap disediakan untuk menyesuaikan waktu agar output tetap tinggi. Setelah mendeteksi IR, ini adalah periode waktu yang tepat disesuaikan dari 5 detik menjadi 5 menit. Rentang sensitivitasnya, sudut area deteksi sekitar 110 derajat kerucut. Sebuah tombol diberikan untuk menyesuaikan sensitivitas. Kita dapat bervariasi dari 3 meter hingga 7 meter. Tegak lurus terhadap sensor. Sensitivitas berkurang saat kita menggerakkan kedua sisi sensor. Suhu operasional HC-SR501 memiliki suhu pengoperasian yang mengesankan mulai dari -15 hingga 70 derajat Celcius. Pinout, BIR, dan model pemicu. Modul BIR memiliki dua mode pemicu, pemicu tunggal atau mode tidak berulang dan memicu berulang. Kedua mode ini dapat diakses dengan posisi jumper yang diberikan dalam modul. Mode pemicu tunggal atau mode non-pengulangan. Ketika sensor BIR diatur dalam mode pemicu tunggal dan genap pengatur waktu atau waktu diatur selama 5 detik. Katakanlah, ketika manusia terdeteksi, outputnya berubah menjadi tinggi selama 5 detik dan menjadi rendah. Kemudian ulangi mode pemicu ketika sensor BIR diatur dalam mode pemicu berulang. Ketika seorang manusia terdeteksi, outputnya menjadi tinggi. Pengatur waktu menghitung selama 5 detik, tetapi ketika manusia lain terdeteksi selama 5 detik itu, pengatur waktu diatur ulang ke 0 dan menghitung 5 detik lagi setelah kedua manusia terdeteksi. Waktu blok. Waktu blok adalah interval waktu di mana sensor dinonaktifkan atau tidak akan mendeteksi gerakan. Waktu blok untuk HC-min. SR501 adalah 3 detik secara default. Ini terjadi setelah waktu tunda yang diatur oleh tombol pengatur waktu. Output menjadi low selama 3 detik. Selama interval ini tidak ada gerakan yang akan terdeteksi. Setelah 3 detik rendah, sensor akan siap mendeteksi gerakan lagi. Dengan kata lain, ketika sensor mendeteksi gerakan, output menjadi tinggi. Output tetap tinggi sesuai dengan tombol pengatur waktu. Katakanlah 5 detik. Setelah 5 detik, BIR menjadi rendah. Sinyal rendah akan tetap selama 3 detik terlepas dari yang baru gerak jika ada. Selanjutnya, dimensi modul. Sensor ini cukup ringkas untuk disembunyikan dari pandangan orang sehingga tidak akan mempengaruhi dekorasi atau tampilan. Ukurannya kisaran 32 mm x 24 mm. Untuk ukuran lensa, struktur kubah putih yang membungkus sensor piroelektrik disebut lensa Fresnel yang meningkatkan jangkauan deteksi dan terlihat berat. Diameternya sekitar 23 mm.
Cara kerja sensor PIR pada lampu jalan sensor gerak otomatis seperti pada gambar tersebut. Pada rangkaian sensor gerak di atas dapat dilihat bahwa output dari sensor PIR dihubungkan ke transistor. Transistor tersebut berfungsi sebagai rangkaian switching untuk relay. Dikarenakan output sensor PIR hanya mengeluarkan tegangan 5 VDC, sehingga tidak kuat untuk mendrive langsung relay, karena relay yang digunakan adalah relay 20 volt DC. Pada relay juga terdapat komponen dioda yang dihubungkan secara paralel dengan relay. Tujuannya adalah untuk memproteksi rangkaian dari lonjakan tegangan yang berasal dari proses induksi beban induktor tersebut. Sementara lampu yang akan dikontrol dihubungkan ke bagian kontak relay, sehingga ketika sensor mendekati pergerakan transistor akan on. Relay juga akan menjadi on dan lampu akan menyala karena lampu dihubungkan dengan kotak normally open relay. Lampu otomatis menyala dengan jarak kira-kira 5 meter sebelum ada yang melintas, baik itu kendaraan, manusia, binatang, dan otomatis mati dengan jarak 10 meter setelah melewati lampu tersebut. Jarak lampu satu ke lampu lain adalah 5 meter. Jadi ketika kita sudah melewati lampu kedua, lampu pertama masih menyala agar penerangannya cukup terang. Karena bila hanya satu lampu yang menyala, penerangannya kurang terang. Ketika melewati lampu ketiga, lampu pertama mati. Tetapi lampu kedua masih menyala. Itu pula untuk perhitungan lampu seterusnya. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih.